Koki ini juga berani. Kasih raja makan makanan yang sisa. Rekan bilang dia tidak mau hidup lagi. Tapi dia bilang, tidak pakai nasi direndam air. Bagaimana bisa masak nasi goreng yang enak? Tentu saja ketika kepala Kaisim membukanya, wangi keluar. Raja langsung teriak, cepat bawa ke sini. Raja melihat sekali. Sudah tahu Pimao yang masak. Dia bilang sangat wangi. Raja belum makan. Sudah bilang, tinggalkan 2 makanan yang dimasak oleh Pimao. Yang lain bawa keluar semua. Selain masak buat raja, Pimao juga melakukan yang lain. Biar tidak bosan, Meliah dia bakar potongan bambu. Li Qasim suka makan berdiri di samping dan melihat. Dia tanya Pimao sedang melakukan apa. Bakar ikan dengan bambu. Li Qasim terkejut. Dia suka makan tapi tidak bisa masak. Bagaimana cara bakar ikan dengan bambu? Pimao langsung kasih dia lihat. Ketika bakar bambu dengan suhu tinggi, akan ada wangi alami. Untuk menghilangkan bau ikan. Ini adalah cara terbaik. Li Qasim sangat senang. Pimao tanya dia datang ke sini. Ada apa? Ternyata raja ketika makan nasi goreng punya Pimao. Tidak cukup. Ingin makan lagi. Pimao bilang tidak masalah. Bilang nanti dia akan bawa kemari. Li Qasim tidak bisa menunggu. Jadi omong nanti akan ada orang datang ambilnya. Pimao mengerti. Tuan tenang saja. Saya akan bakar lebih banyak ikan. Untuk raja melihat. Li Qasim senang. Langsung ambil ikan bakar punya dia. Hubungan Pimao dengan orang ini semakin menjadi lebih baik. Ketika dibantu oleh Li Qasim, Pimao dengan cepat menjadi kepala punya Nampuong. Tapi dari Bak Puong tidak suka. Buang semua makanan dia ke tuang sampah. Setelah Pimao tahu, langsung kasih pelajaran. Kedua sedang mau bertengkar. Li Qasim tiba-tiba muncul. Mereka suruh 2 orang masak. Punya siapa yang lebih enak akan kasih ke kaisar makan. Pimao dengan cepat lupasin kulit. Musuh juga tidak mau kalah. Tidak lama kemudian, 2 piring kue telur kaki ayam sudah taruh di depan Li Qasim. Bagus, sangat bagus. Wangi dan terlihatnya enak. Rasa harus dicoba baru tahu. Li Qasim makan punya Pimao dulu. Wangi dan lembut. Sangat enak. Lalu coba dari pihak Bak Puong. Walaupun tidak buruk, tapi punya Pimao lebih enak. Pihak Bak Puong tidak mengerti. Tuan, dengan cara yang sama. Kenapa ada beda ya? Jelas rasa punya lu tidak enak. Kau berani omong tuan salah pilih. Li Qasim perlahan menjelaskan. Kau menggunakan telur ayam. Pimao menggunakan telur bebek. Digoreng sangat enak. Punya kau membosankan. Hanya telur bebek yang bisa seperti ini. Bak Puong sudah mengerti. Tapi dalam hati tidak puas. Sampai malam saat tidur. Ketika Pimao tidak tahu. Tutup semua pintu. Lalu panggil anak buah datang. Dia sudah tidur terlalu lama. Sudah pagi, ampun. Dia langsung pakai baju. Dan datang ke Ngutin Pong. Tapi melihat bahan makanan. Sudah diambil semua oleh pihak Bak Puong. Hanya sisa dikit bahannya. Bukankah kau punya banyak resep kan? Yang ini cukup buat kau masak sampai mati. Pimao walaupun marah. Tapi sekarang bukan waktu untuk berantem. Karena hanya sisa setengah jam lagi. Harus kirim makanan buat kaisar. Harus mikir cara untuk menghadapi masalah ini. Dia melihat di meja ada mie. Tiba-tiba ide muncul di kepalanya. Pelayan bawa makanan kemari. Ketika dibuka, para selir kaget. Iya Tuhan, sangat bagus. Kaisar. Ternyata campuran hidangan. Kaisar langsung suruh semua orang makan. Qasim mengingatkan. Ambil semangkuk kuah sop. Salah satu dari selir. Ambil ayam dan mie dingin masukin ke mangkuk. Dan mencoba.
Semua orang tertarik dengan cara makan ini. Mulai makan. Kaisar lebih senang dengan cara masak punya Pi Mao. Li Qasim suka makan berdiri di samping. Pengen makan sampai air ludah netes ke bawah. Kaisar langsung kasih 1 mangkuk. Ahli makanan Li Qasim. Dengan cepat makan. Kaisar tanya bagaimana rasanya. Yang warna putih ini. Mie dingin ini. 2 bahan yang sederhana dicampur. Dengan sosis dipotong tipis. Nambah daging ayam. Sangat enak. Dan cara masak juga sangat baik. Kaisar puji dia sebagai kritikus makanan. Bahkan makanan yang susah seperti ini juga bisa komentar. Saat ini satu selir tanya. Bahan punya makanan ini. Kenapa mirip sama makanan yang lain? Kaisar langsung panggil Pi Mao datang. Kasih tahu saya, nama makanan ini. Iya yang mulia. Nama dia adalah Puong Fu Fan Chow. Mie dingin warna putih. Nambah mie dingin. Sangat enak. Kalau omong makanan ini. Untungnya rekan di Ngutrapong. Kasih tahu dia. Jika tidak ada orang itu. Pasti tidak bisa masak yang ini. Kaisar tertarik. Dengan cepat panggil Tu Daitru. Tu Daitru tidak mengerti. Kirain Pi Mao dakwaan. Tidak menyangka Kaisar puji dia karena melakukannya dengan baik. Gunakan cara baik balas dendam seperti ini. Membuat Tu Daitru terima kasih pada Pi Mao. Pria gendut ini sedang tumis daging. Baru selesai masak. Tetangga sudah cium wanginya. Langsung datang untuk melihat. Wangi. Jelas wangi. Mari kita coba. Udang menari di atas panci. Nambah bawang putih, dan bumbu. Masak dengan udang, udah jadi. 1 meja penuh dengan masakan yang enak. Tapi tidak ada yang coba. Sedihnya. Ternyata Pi Mao diusir karena orang jahat di dalam istana. Jadi harus balik ke kampung. Melihat rumahnya hancur. Bahkan banner rumah makan keluarga Trie juga jatuh. Paman gila sudah ambil semua harta. Rumah juga disita. Pi Mao hanya bisa pergi ke Giangnam. Mencari kerjaan. Tapi datang ke satu restoran. Panggil 1 meja makanan. Setelah selesai makan. Cari masalah. Kenapa daging ini seperti Thai? Tuan, apa kau tidak senang? Masakan tidak enak. Ayam punya kamu. Hanya ada rasa miras, tidak ada rasa ayam. Ayam kamu sudah mati kemungkinan 15 hari. Tuan mendengar itu. Tahu ini adalah orang dalam industri. Langsung minta Pi Mao ajarin. Baru masak sudah bilang dapur sangat buruk. Lalu ajari koki masak. Saat masak daging. Harus menggunakan minyak panas. Tumis sampai kulitnya kering. Baru dikukus. Seperti itu daging makanya empuk tidak bosan. Pemilik pemuji pasti orang satu industri. Pi Mao senang. Mulai marah sama koki mereka adalah babi. Ingin hancurkan restoran ini. Tidak menyangka ini adalah anak pemilik. Pi Mao langsung panik. Banyak orang bawa tongkat datang. Pemilik bilang sama Tintin. Pi Mao sedang menunggu di belakang. Tidak usah bayar lagi. Tintin tidak mengerti. Baru ke belakang. Ternyata Pi Mao dipukul. Keluarga Trie tidak ada uang. Hanya bisa duduk di pinggir jalan. Pi Mao tiba-tiba pingsan. Pemilik bangsal pencelupan baik hati bantu mereka. Tintin kerja di sini. Untuk bayar obat. Tapi Tuan tidak senang karena Pi Mao hanya makan dan tidur. Tintin bantu menjelaskan kepada mereka. Pi Mao perlahan bangun. Dan mengatakan dia adalah koki di istana. Kaisar juga sering makan masakan punya dia. Tuan mendengar Pi Mao omong. Langsung terkejut. Pi Mao karena tidak mau hilang muka. Langsung omong dia akan masak buat mereka makan.